warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fosfor akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh teman-teman kami dari kelompok lainnya. Yang pertama, baiklah. Yang pertama, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok karbon, yaitu pertanyaannya, kenapa tumbuhan membutuhkan karbon dioksida? Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis untuk mendapatkan energi dan merubahnya dalam bentuk gugus gula dan oksigen. Penentuan massa karbohidrat yang dihasilkan selama fotosintesis dapat menentukan massa karbon dioksida yang diserap oleh tanaman tersebut. Baiklah, itu jawaban saya dari kelompok karbon. pertanyaan berikutnya berasal dari kelompok nitrogen. Nitrogen, how are you? Nitrogen atau hidrogen? Nitrogen. Nitrogen. N2. Apakah pupuk yang diproduksi di pabrik akan mengganggu siklus nitrogen? Lalu mengapa? Di sini pupuk yang diproduksi oleh pabrik akan mengganggu dari siklus nitrogen itu sendiri. Karena apa? Karena pupuk yang diproduksi oleh pabrik itu akan menimbulkan limbah nitrogen, di mana nanti akan menyebabkan nitrogen tersebut akan semakin banyak di atmosfer. Ya, kalau nitrogen. Oke. Baiklah, saya akan menjawab soal dari kelompok hidrogen. Hidrogen, siap? Prediksi yang terjadi pada tahap infiltrasi jika banyak penebangan pohon dan pembangunan adalah jawaban itu proses penyerapan air tanah tidak maksimal. Penyerapan. Karena banyak pohon yang ditebang sehingga daerah resapan air itu menjadi kurang. Kalau terus dibiarin itu akan menyebabkan banjir. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok oksigen. Pertanyaannya, selain oksigen, gas yang berperan dalam proses pernapasan manusia adalah. Di sini kita sama-sama tahu kalau proses pernapasan itu adalah O2 ditambah C6H12O6 menjadi H2O ditambah CO2. Di mana di sini O2 merupakan gas dan C6H12O6 merupakan larutan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa selain oksigen, gas yang berperan dalam proses pernapasan manusia itu ada karbon dan juga hidrogen. Sekian. Pertanyaan terakhir yaitu dari kelompok sulfur. Sulfur, siap? Pertanyaannya, gas sulfur terutama berasal dari gas letusan gunung berapi. Apa akibatnya bila dalam waktu yang lama tidak terjadi letusan gunung berapi? Menurut data yang kami kumpulkan, gas sulfur bukan hanya berasal dari gunung berapi saja, tapi kebanyakan berasal dari sumber air panas yang gunung belerang serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil, turut melepas sulfur ke atmosfer. Sehingga jika tidak terjadi letusan gunung berapi selama beberapa saat yang panjang, kemungkinan siklus dari sulfur tetap tidak akan terganggu karena juga memiliki sumber-sumber dari selain letusan gunung berapi, sehingga siklus tetap. Sehingga insya Allah siklus sulfur tidak akan terganggu tanpa adanya letusan dari gunung berapi. Oke, closing. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami jawab. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oksigen akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok lain oleh teman-teman kami. Yang pertama, ini pertanyaan dari kelompok Tentang apa tuh? Dari soalnya apa? tentang bakteri. Nitrogen ya? Nitrogen. Itu siapa yang mau? Kalau pada bakterinya bisa nitrogen, bisa nih. Ya, bisa sulfur. Ya. Pertanyaan dari kelompok sulfur. Iya. Yang pertama, bakteri adalah makhluk hidup bersel uniseluler yang terdiri atas asam nukleat dan ribosom. Bakteri dibagi menjadi dua. Salah satu bakteri
ada anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Kenapa bakteri anaerob yang mereduksi ion-ion sulfur dan melepaskan H2S akan makhluk hidup lain? Jadi jawabannya karena hanya bakteri ini yang dapat hidup tanpa O2. Mereka akan merasa terancam jika hidup dengan O2. Jika makhluk hidup lain tidak bisa dikarenakan makhluk hidup lain memerlukan oksigen tersebut. Lalu makhluk hidup lain tidak dapat menghasilkan gas H2S juga makhluk hidup lain tidak dapat mereduksi ion-ion sulfur tersebut. Oke, khusus sepertinya anaerob. Lanjut, pertanyaan kedua. Safe ya jawaban tadi. Lanjut. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok karbon. Jadi di sini pada pertanyaannya diberikan gambar berupa daur karbon. Pertanyaannya adalah tentukan kolom X dan Y. Ya. Bisa kita lihat pada gambar pada kolom X. Setelah makhluk hidup mati akan terjadi proses detrifikasi oleh detritus. Sedangkan pada kolom yang Y itu merupakan proses dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Oke, bagus. Oke, safe ya pertanyaannya. Lanjut. Soal berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok nitrogen. Nitrogen siap? Oke. Pertanyaan adalah apa nama enzim yang digunakan bakteri khusus untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia? Jawabannya Mudah ya. enzim nitrogenase. Enzim nitrogenase. Lanjut. Bagus. Safe ya. Nama bakterinya atau enzimnya? Nama enzimnya. Tapi apa jawabannya? Jawabannya? Nitrogenase. Nitrogenase. Dia nggak ada yang Ya. Cek lagi nanti ya. Apakah ada nitrogenase? Karena enzim itu ujungnya ACAC ya. Apakah betul? Ya. Lanjut. Soal keempat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari daur nitrogen. Oke, nitrogen. Karena eksperimen pembuatan miniatur siklus Hidrogen ya. yang terjadi ketika es batu diletakkan di atas plastik dan berisi air adalah yang terjadi itu adalah proses penguapan baik evaporasi, transpirasi maupun sublimasi. Kemudian butiran air itu yang ditutup oleh plastik itu kan butirannya itu muncul di butiran di permukaan. Itu disebut kondensasi. Butiran air tersebut berkumpul pada suatu tempat dan jatuh sebagai butiran air yang kita kenal sebagai hujan. Terus prosesnya itu disebut sebagai respirasi. Presipitasi ya. Oke, safe ya. Semua jawabannya safe. Lanjut, closing. Syarul. Oh iya, selagi deh ya. Sorry. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari kelompok fosfor. Fosfor siap? Fosfor? Pertanyaan adalah salah satu contoh senyawa berenergi tinggi yang mengikat fosfor dalam pembentukannya adalah ATP atau Apa itu ATP? adenosin trifosfat. Trifosfat. Pertanyaannya berikut contoh senyawa berenergi tinggi lainnya yang membutuhkan fosfor dalam pembentukannya. Contoh senyawanya adalah ADP atau adenosin difosfat. Namun energi pada adenosin difosfat lebih kecil daripada adenosin trifosfat karena fosfor pada adenosin difosfat cuma 2, adenosin trifosfat ada 3 Oke, closing. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok hidrogen akan menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Yang pertama, saya mendapatkan pertanyaan dari kelompok oksigen, yaitu apa nama proses XYZ? Gas apa yang dihasilkan dari proses X? Organisme apa yang berperan dalam proses Z? Pada pertanyaan kelompok oksigen itu ada sebuah siklus. Yang pertama, X berproses sebagai fotosintesis, Y sebagai respirasi, Z sebagai respirasi. Prosesnya merupakan respirasi pada tumbuhan yang terjadi pada malam hari. Terus
organisme apa yang berperan dalam proses Z, yaitu hewan, manusia dan tumbuhan. Oke, save ya. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok nitrogen. Di sini ada buku, jawabannya terdiri dari 10 blok. Dalam siklusnya, makhluk hidup asli atau eukariotik tidak dapat langsung menyerap nitrogen. Hal ini dikarenakan nitrogen karena fungsinya dulu, jadi kami mikir itu karena nitrogen bersifat Non-reaktif. Ngeri ya. Oke. Di save jawabannya nitrogen. Ya, lanjut. 3. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok sulfat. Sulfur. Oh, ya. Menghasilkan manfaat sulfur bagi manusia dan apa penyebabnya? Manfaat sulfur bagi manusia itu sangat banyak. Itu bisa mengurangi resiko sejumlah penyakit. Ini karena sulfur itu mengandung asam amino yang berperan penting dalam metabolisme. Terus itu juga bisa mengurangi peradangan, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi alergi juga. Lalu membantu mengurangi kebutuhan tulang karena adanya antioksidan dalam sulfur ini. Ya. Lalu dia juga bisa untuk mengurangi dari peradangan karena sifat anti-inflamasi dan antioksidannya. Terus dia juga berperan dalam hati. Jadi dia itu bisa sebagai detoksifikasi. Pertanyaan selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok fosfor. Fosfor siap. Ini ya. Fosfor bisa menyala dalam gelap. Hal ini karena fosfor itu menyerap energi yang ada di sekitarnya. Jadi ketika siang hari dia itu menyerap energi cahaya. Energi cahaya itu tersimpan dan dikeluarkan secara perlahan. Jadi pada saat malam hari dan saat gelap, jadi energi cahaya itu dikeluarkan dan fosfor itu bercahaya. Namun ini sifatnya hanya sementara sampai energi yang diserap itu habis. Oke, bagus ya. Next. Jadi itu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok karbon. Karbon siap, karbon. Unsur karbon terdapat dalam tubuh manusia serta makhluk hidup dalam bentuk senyawa. Senyawa yang mengandung karbon dan terdapat dalam tubuh makhluk hidup adalah. Jadi unsur karbon dalam tubuh dan makhluk hidup itu sangat banyak. Tapi harus gabung dulu dengan unsur lain seperti hidrogen atau oksigen. Nah, jadi ditanyanya senyawa yang mengandung karbon yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Kalau dalam tumbuhan sendiri itu CO2. Karena saat tumbuhan melepas oksigen, dia menyerap karbon dioksida yang dilepas oleh manusia. Sedangkan kalau dalam tubuh manusia sendiri itu salah satunya ada HCO3. HCO3 itu senyawa bikarbonat. Senyawa yang dibentuk dengan karbon dioksida. Itu tuh terdapat dalam darah. Ya. Di save jawabannya ya, karbon. Oke. Dah, closing. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghasilkan sekitar 50-85% oksigen dalam setahun. Dalam setahun. Oke ya. Fito, plankton. Lanjut. Kemudian, jika pada siklusnya nitrogen akan masuk ke tubuh manusia secara langsung dan manusia kemudian memiliki nitrogen sebagai penyusun, apakah nitrogen yang terkonsumsi mempengaruhi rantai DNA tersebut? Jelaskan. Kalau menurut saya sedang cari-cari tapi tidak ketemu yang validnya. Jadi kalau menurut saya bahasa nitrogen yang terdapat pada DNA atau deoxyribonucleic acid itu tidak ada pengaruhnya dengan nitrogen yang terserap ke dalam tubuh melalui tumbuhan yaitu nitrat dan nitrit. Karena kalau nitrat dan nitrit itu digunakan oleh tubuh untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Sedangkan kalau bahasa nitrogen itu berhubungan dengan pewarisan genetik. Jadi menurut saya itu adalah dua variabel yang berbeda. Ya. Yang satu untuk kebutuhan manusia, yang satu untuk genetiknya ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, selain dari respirasi makhluk hidup, karbon juga dihasilkan oleh titik-titik. Sebutkan dua minimal dari penyebab tersebut. Pertama itu adalah pembakaran fosil. Ya. Kedua, organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkang kalsium karbonat atau CaO3 dalam CaCO3 CaCO3. dalam memanfaatkannya
Ya. Lan X. Oke, Khalil. Pertanyaan dari kelompok fosfor. Ekosistem apa saja tempat terjadinya Fosfor. rangkaian pergerakan fosfor? Ekosistemnya itu ekosistem hutan, laut, sama pantai. Fosfor menyimak ya, fosfor ya. Ulangi lagi Khalil. Ekosistem apa saja tempat terjadinya rangkaian pergerakan fosfor? Jawabannya itu ekosistem Hutan, laut dan pantai. Oke, lahir. Sebagian besar air hujan berasal dari penguapan air laut yang asin. Meski demikian, hujan yang jatuh selalu bersifat kuat. Peristiwa ini dipengaruhi oleh sebenarnya faktornya cahaya matahari. Seperti yang kita tahu, bumi kita disinari matahari. Ya. Sinar matahari hanya mampu menyerap kadar air sebanyak 1/4, sehingga yang menguap itu hanya air saja, sedangkan garam tidak Ikut ya. Garam itu tidak menguap. Itu yang digunakan oleh petani garam untuk Intensitas cahaya matahari yang tinggi ya. Lanjut, habis ya, closing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Ya, syukran, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya, disimak jawabannya. Oke, silakan. O3. Bagus. Simak ya. Yang ketiga, telinga bagian dalam kita akan meledak karena telinga kita tidak dapat beradaptasi dengan cepat oleh perubahan tekanan udara yang sangat drastis itu. Kemudian tidak ada oksigen akan membuat tidak ada api yang bisa dihidupkan, dan juga pembakaran juga tidak akan terjadi, sehingga benda-benda yang terbuat dari listrik baik pesawat yang sedang terbang di atas pun akan jatuh. Kemudian langit akan sangat gelap karena selama ini partikel-partikel yang ada di langit itu dibantu cahaya matahari dari beberapa partikel di udara, sehingga jika tidak ada lagi maka langit ini akan menjadi sangat gelap. Kemudian kerak terbuat dari Oksigen. sehingga jika tidak ada oksigen maka kerak udara yang juga begitu dengan paret-paret lain akan menjadi. Oke, banyak ya ternyata jika oksigen tidak ada ya. Lanjut. Soal berikutnya. Baik, Mas Hera menjawab pertanyaan kelompok sulfur. Pertanyaannya, respirasi dalam siklus hidrologi dapat berwujud air, es atau salju. Perbedaan wujud tersebut disebabkan oleh, jawabannya disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari. Karena jika intensitas penyinaran matahari rendah, maka uap hasil evaporasi akan lumpuh dan menjadi kristal. Jadi penetrasi cahaya matahari ya, atau intensitas matahari mempengaruhinya. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fosfor siap. sulfur. Sulfur. Ayo. Sebutkan proses terjadinya atau terbentuknya bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamnya berupa perbusukan Masukkan. dari organisme yang mati.
ratusan juta tahun yang lalu. Bahan bakar fosil termasuk sumber energi yang terbarukan. Sehingga bahan bakar fosil sehingga saat bahan bakar ini akan habis. Ya, gimana? Kalau habis gimana kalau habis? Terus? Ya, teruskan. Jika habis maka akan Gimana kalau habis stoknya? Nggak ketemu? Oke, sulfur. Simak ya. Gimana nak? Apa saja dekomposer yang mampu menghasilkan bara dari proses detritus? Jawaban kami adalah cacing dan brewing. Namun detritus ini sendiri kadang lebih merujuk ke arah air atau ekosistem perairan. Makanya kami juga menambahkan satu jawaban lagi, yaitu para plankton yang dapat melakukan detritus. Ya, para plankton ya. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok fosfor. Fosfor merupakan asam. Apa yang terjadi jika fosfor mengendap pada tanah yang mengandung pH tanah di atas 7? Fosfor itu berdasarkan banyaknya penelitian, banyak yang mengatakan bahwa fosfor memiliki pH kisaran 4, 5, bahkan ada yang mencapai 3, sekian. Jadi fosfor ini memang bersifat asam. Jika fosfor mengendap pada tanah yang mengandung pH tanah di atas 7, secara analoginya kita akan berpikir tanah tersebut akan menjadi netral atau bagus untuk ditumbuhi berbagai tanaman, menjadi tanah yang subur. Namun kalau dipikirkan lagi, proses untuk memasukkan fosfor ke dalam tanah ini tidak semudah yang dipikirkan dengan cara meletakkan di atas permukaannya saja, tidak demikian. Namun adanya pengikisan oleh hujan, oleh air dan sebagainya, itulah yang membuat fosfor dapat terakumulasi kepada tanah. Kembali ke apa? Batuan lagi ya, membentuk batuan lagi. Baiklah. Habis? Oke, closing. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.